Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah, MPTI, selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 yang beranggotakan Nailna Amanina, Ayun Gulbana, dan Arin Safitri akan membahas perkembangan agama Islam di Indonesia, riset lapangan di Menara Kudus. Sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Suratul Fatihah bersama-sama, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas bagaimana proses masuknya agama Islam yang ada di Indonesia, sejarah perkembangan agama Islam di Kota Kudus, dan bagaimana pengaruh agama Islam terhadap budaya masyarakat Kota Kudus. Agama Islam, agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT untuk membawa bangsa Arab hijrah dari zaman kejahiliahan. Tentunya masuknya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari negara kita yang negara kepulauan yang terdapat simpang siurnya pelayar-pelayar yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, yang tentunya dari bangsa Arab sampai Belanda membawa beberapa pengaruh selain berdagang maupun berlayar. Masuknya Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, diajarkan oleh Wali Songo sekitar abad ke-7 Masehi. Namun Islam baru diterima sekitar abad ke-15. Khususnya di Kota Kudus, agama Islam diajarkan oleh Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq, dan Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Kudus berdakwah menggunakan metode bihalal. Dengan menggunakan metode dakwah tersebut dapat menarik simpati dari penganut agama lain atau agama sebelumnya, Hindu, Buddha. Sunan Kudus juga piawai dalam berniaga. Hal itu digunakan dalam strategi dakwah beliau. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya Ayun Gulbana, NIM 1810110012, akan menjelaskan tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia sedikit berbeda dengan masuknya Islam di negara lain. Hal ini dikarenakan masuknya Islam ke Indonesia secara damai yang dibawa oleh para pedagang dan mubalek. Sedangkan Islam yang masuk ke negara lain pada umumnya melalui penahlukan, seperti yang terjadi di negara Irak, Iran, Mesir, Afrika Utara, sampai Andalusia. Berkembangnya agama Islam di Nusantara yang berlangsung beberapa abad menimbulkan beberapa perdebatan yang belum selesai hingga sekarang. Kepastian kapan dan dari mana Islam masuk di Nusantara memang belum ada kejelasan yang pasti. Namun terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Indonesia yang berkenaan dengan waktu kedatangannya, negeri asalnya, dan yang membawanya. 3 teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua yaitu teori Makkah, dan yang ketiga yaitu teori Persia. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan agama Islam di Kudus. Berkembangnya agama Islam di Kudus tidak lepas dari peran tokoh-tokoh Islam di Kudus. Tokoh-tokoh penting diantaranya yaitu ada Sunan Kudus, Sunan Muria, Kyai Telingsing, dan Kyai Duda. Dan Sunan Kudus merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan sebagai pelopor pendiri Kabupaten Kudus yang bernama Ja'far Shrotik. Sunan Kudus merupakan panglima perang Kerajaan Demak yang ditugaskan untuk memajukan Kudus. Keberhasilan Sunan Kudus di daerah Kudus yaitu menyebarkan agama Islam pada masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Hindu. Berbagai strategi dilakukan oleh Sunan Kudus dengan tujuan masyarakat Kudus berpindah agama Islam. Cara yang digunakan seperti mengikat sapi di bawah menara ketika Sunan Kudus melakukan dakwah untuk menarik perhatian warga sekitar. Melarang umat muslim yang tinggal di Kudus tidak menyembelih sapi, karena untuk menghormati masyarakat yang beragama Hindu hingga membangun menara Kudus seperti Candi Jago. Spirit ketokohan Sunan Kudus. Sunan Kudus melakukan pendekatan kepada masyarakat secara perlahan, seperti membiarkan adat istiadat yang sudah mendarah daging di dalam masyarakat, kemudian mengubahnya sedikit demi sedikit. Adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat langsung dirubah, dan memilih jalan damai dan menghindari konfrontasi. Menarik simpati masyarakat Hindu dengan cara menghormati mereka. Salah satunya yaitu tidak menyembelih sapi yang dianggap suci oleh orang Hindu. Menarik simpati masyarakat Buddha dengan cara memberikan nuansa Buddha pada arsitektur bangunan Menara Kudus seperti 8 jalan Buddha yang bergambar pada tempat wudhu Masjid Sunan Kudus yang berjumlah 8. Memberikan sentuhan Islami pada ritual-ritual Jawa seperti pembacaan sejarah Nabi pada selamatan mitos. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Nailna Amanina akan membahas mengenai pengaruh agama Islam terhadap budaya masyarakat di Kudus. Dalam perkembangannya, agama Islam di Kudus sendiri telah melakukan akulturasi budaya dengan kebudayaan setempat, yang mana kebudayaan setempat yang dimaksud yaitu kebudayaan yang ada di kota Kudus. Di antara contoh pengaruh tersebut yakni yang pertama adalah tradisi tidak menyembelih sapi di daerah Kudus. Budaya masyarakat yang mendapatkan pengaruh dari adanya ajaran Islam di sini yang pertama yaitu terkait sikap kepatuhan ataupun ketaatan terhadap perintah Sunan Kudus yang pada saat itu melarang melakukan penyembelihan hewan sapi yang ada di Kudus. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya penyembelihan hewan sapi di Kudus dilarang karena untuk menghormati warga agama lainnya, yang mana pada saat itu warga agama lainnya yaitu pemeluk agama Hindu yang menjadikan sapi sebagai hewan yang diagungkan oleh mereka. Dan juga pada saat sebelum Islam masuk di Kudus sudah terlebih dahulu para pemeluk agama Hindu berkembang di Kudus. Jadi dengan cara damai ataupun mendekati secara baik-baik, Sunan Kudus mengajarkan untuk tidak menyembelih sapi di Kudus sebagai bentuk penghormatan dengan agama yang sudah ada di Kudus saat itu. Selanjutnya yakni terkait tipologi atau falsafah Gus Jigang. Istilah Gus Jigang sendiri merupakan salah satu istilah yang sangat terkenal di daerah Kudus. Kata Gus Jigang sendiri merupakan akronim dari beberapa kata, yakni yang pertama Gus yang berarti bagus, Ji yang berarti ngaji, dan Gang yang berarti dagang. Istilah Gus Jigang sendiri disebutkan oleh beberapa jurnal bahwa pertama kali pencetusnya yaitu beliau, tokoh yang berperan penting di dalam penyebaran agama Islam di Kudus, yakni Sunan Kudus. Dan juga istilah Gus Jigang ini sendiri menjadi citra kepribadian masyarakat di Kudus sampai sekarang. Dan tidak kita pungkiri bahwa banyak dari para wirausaha ataupun para pengusaha sukses yang berlatar belakang santri atau berlatar belakang adalah seorang yang pandai ngaji dan bagus begitu. Dan juga dari tipologi atau falsafah ini terkait kaitannya dengan kota Kudus sendiri, yaitu kota Kudus dianggap sebagai kota santri dan kota Kudus dianggap sebagai kota kretek, yang mana di antara sebutan dua sebutan tersebut merupakan cerminan dari adanya Gus Jigang ini sendiri. Dan terkait untuk pengaruh agama Islam terhadap budaya masyarakat setempat lainnya, yakni yang terakhir adanya bentuk rumah tempat tinggal masyarakat Kudus.
yang mana pada saat sebelum datangnya ajaran Islam di Kudus, bentuk rumah tempat tinggal yang dahulu dikatakan masih sederhana, yakni berbentuk kampung. Yang mana setelah kehadiran Sunan Kudus dan Kiai Telingsing di Kudus, bentuk rumahnya didapatkan akulturasi dengan bentuk rumah yang lain, yang mana pada saat itu berkembang menjadi bentuk joglo yang disebut yaitu joglo pencu. Dari rumah adat Joglo Pencu sendiri sudah mendapatkan sertifikat dari Mendikbud RI Muhadjir Effendi pada 27 Oktober 2016 sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa diutarakan di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.